Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali tutorial sebelumnya, yaitu Supervised Classification dengan menggunakan Erdas 2014. Bagi teman-teman yang belum mengikuti tutorial sebelumnya, silahkan kembali ke tutorial sebelumnya, ikuti sampai selesai, lalu silahkan buka kembali tutorial berikut ini. Pada kesempatan kedua kali ini kita akan mengakses kualitas dari proses klasifikasi yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan menggunakan akurasi assessment yang terdapat pada Erdas 2014. Oke, kita mulai saja langsung. Kita buka Erdasnya. Silakan masukkan file hasil klasifikasinya. Misalnya di sini kita masukkan pilih raster ya, karena formatnya raster. Ini dia, ini file hasil klasifikasi yang kita lakukan kemarin. Kita buka, ini dia hasilnya, bisa kita lihat keseluruhan. Lalu selanjutnya adalah kita mengakses kualitasnya. Akurasi assessment, menunya ada di menu raster, lalu pilih supervise, dan di sini ada akurasi assessment. Silakan dipilih, diklik, lalu akan muncul pop-up seperti ini, akurasi assessment. Oke. Selanjutnya silakan buka file, menu file, lalu open. Ini adalah kita membuka classified image-nya. Sama seperti tadi ya, load in classified. Kita buka. Apakah ada perubahan? Tidak ada perubahan. Anda yakin? Nah, seharusnya ada perubahan di sini. Akurasi assessment dalam kurung load in classified.img. Tadi sebelumnya di sini tidak ada isinya gitu. Di sini perubahannya hanya di sini. Nah, selanjutnya adalah kita menyiapkan pengkodean untuk akurasi assessment-nya. Nah, di sini silakan di-minimize terlebih dahulu akurasi assessment-nya. Layarnya silakan di-minimize. Lalu pada loadin classified.img-nya kita buka tabelnya. Caranya adalah aktifkan terlebih dahulu. Lalu pada menu tabel di sini kita show atributnya. Oke, akan muncul di sini tabel dari citra yang terklasifikasi ini. Ya, nah, kita akan mengkodekan kelas-kelasnya ini dengan menggunakan kodenya ini. Jadi kita buat bendungan, nanti kodenya adalah 1, danau kodenya adalah 2, dan seterusnya. Supaya mempermudah, kita pindahkan saja datanya ini ke dalam file Excel. Oke ya, kita coba di sini klik kanan pada bagian row-nya ini, pada nomor 0 atau nomor yang lain juga bisa. Misalnya di sini 0, klik kanan saja di sini, lalu pilih select all. Maka semuanya akan terseleksi. Setelah itu, silakan tekan Ctrl plus C untuk mengcopy data ini. Setelah tercopy, setelah Anda menekan Ctrl C, lalu silakan buka Excel-nya. Misalnya di sini anggap saja kosong masih ya. Kita letakkan pada kolom B saja. Kenapa kita letakkan di kolom B? Nanti akan Anda tahu kenapa alasannya. Lalu kita tekan Ctrl V untuk mempaste yang kita salin tadi. Oke, nah kan? Di sini sengaja kita kosongkan satu kolom karena memang row-nya ini tidak tercopy ke Excel. Hanya pada histogramnya saja, histogram dan selanjutnya saja yang tercopy. Nah, karena ini adalah urutan saja, sederhana dari 0 sampai sekian, maka kita cukup buat saja manual 0, 1, kemudian kita buat sampai ke bawah sampai 18 harusnya ya. Oke, nah, di sini kan ada beberapa baris yang nilainya 0.
dan ujungnya adalah classified. Misalnya yang pertama ini classified, ini tidak terlalu penting, bisa kita delete sebenarnya. Caranya kita seleksi semuanya. Lalu yang ini juga 0 ya, bisa kita delete. Nomor 18 juga. Delete saja semua barisnya, ada 3 baris. Nah, semuanya sudah hilang, yang 0. Lalu yang ini juga, ini tidak terlalu penting, tidak akan kita pakai. Bisa kita delete juga kolomnya ini. Delete sheet kolom. Oke. Nah, maka akan terlihat. Ini adalah kodenya. Untuk bendungan kodenya adalah 1, danau kodenya 2, kampung kodenya 3, dan seterusnya. Nah, yang perlu kita edit adalah pada file field check yang kemarin kita buka di ArcGIS ya, masih ada kan ya. Kita cukup buka saja, buka file field check-nya, lalu pada bagian field check ini kita bisa buka attribute table-nya. Buka attribute table, lalu nanti kita perlu membuat satu kolom baru di sini, satu kolom kode yang isinya adalah sesuai dengan yang kita buat di Excel tadi. Oke, caranya kita buat kolom baru, klik pada bagian ini, lalu pilih add field. Kita beri nama kode, tipenya cukup short integer, lalu klik OK, akan muncul kolom baru. Semua isinya masih 0 ya, masih sama semua. Lalu maka selanjutnya adalah kita urutkan saja ini supaya gampang. Klik kanan, hidupkan pada kolom name-nya, lalu klik kanan dan Sapa Sending. Oke, sudah terpilih ya, sudah terseleksi. Lalu selanjutnya sudah terkelompok, maka akan lebih gampang kita untuk mengedit setiap kodenya ini. Ini belum bisa diedit karena editornya belum kita aktifkan. Kita close saja dulu. Lalu pada editornya kita pilih Start Editing. Oke, sudah. Editornya sudah aktif. Lalu kita buka kembali attribute table-nya. Ini seharusnya sudah bisa diganti. Oke, sudah bisa diganti ya. Oke. Lalu supaya gampang ini bisa kita kecilkan saja. Oke, pada Excel-nya tidak bisa, atau bisa kita buat manual saja. Oke, badan air di sini adalah 9 kodenya, maka seharusnya semua di sini adalah 9, semua badan air. Supaya gampang, misalnya kalau banyak kita bisa pilih select by attribute-nya. Select by attribute ini berdasarkan name-nya. Name sama dengan badan air. Kita bisa pilih like. Name like, kutip 1, lalu pilih badan air, pilih persen, kutip tutup. Oke, maka yang terpilih adalah semua tulisan badan air. Ini bisa kita klik di sini, klik kanan, lalu pilih field calculator. Dan di sini kodenya adalah sesuai dengan yang ada Excel tadi. Dan akhir adalah 9. Isinya cukup 9 saja. Kita klik OK, maka semuanya berkode 9 sekarang ya, badan air. Lalu dilanjutkan dengan yang lainnya. Misalnya di sini bendungan. Bendungan adalah 1. Bendungan 1. Lalu danau itu 2. Desa adalah 18. Ini juga 18. Seterusnya untuk desa, ini cukup banyak desa ya. 18, ini 18, ini juga 18, ini 18. Ada lagi desa. Ini yang terakhir desa. Oke. Selanjutnya hutan. Hutan itu kodenya adalah 16. Maka di sini kita buat 16. Ini kita manual ya, ketik saja manual karena sebenarnya ini
datanya tidak terlalu banyak, jadi tidak perlu menggunakan select by attribute, kecuali jika teman-teman punya data yang lumayan banyak, jadi untuk menyeleksinya cukup lama mungkin, jadi perlu dilakukan select by attribute. Tapi untuk kasus seperti ini, datanya dikit, tidak terlalu banyak, jadi teman-teman bisa mengubahnya secara manual. Selanjutnya kampung di sini kodenya adalah 3. Selanjutnya kebon 7. Kebon lagi. Ada ladang di sini adalah mana ladang? Oke, 10. Kodenya 10. Juga ladang. Mangrove 4. Lalu pemukiman itu 15. Pemukiman lagi. Perkebunan 5. Selanjutnya savana itu 14. Sawah adalah 11. Oke, semak 13. Sungai 6. Tambak itu berapa tambak? Oke, 8. Oke, sudah semuanya selesai. Setelah semuanya selesai, diberi kode. Selanjutnya kita hilangkan seleksinya, lalu pilih table optionnya, lalu export. Pastikan di sini yang terpilih adalah all records. Jangan sampai hanya ada satu atau beberapa saja yang terpilih, lalu di sini pilihannya selected misalnya. Jadi pastikan dulu bahwa Anda mengklik ini, clear selection, maka tidak akan ada yang terpilih dari sini. Oke, kita tentukan lokasi penyimpanannya. Misalnya di sini kita samakan saja, dan pada save as type-nya silakan pilih text file. Oke, text file, lalu kita beri nama dia sebagai akurasi. Oke, akurasi.txt, lalu klik save dan pilih oke. Jika muncul seperti ini, kita pilih no saja karena kita tidak ingin menampilkannya di dalam ArcGIS. Cukup menyimpannya sebagai file Excel saja. Nah, selanjutnya harusnya akan muncul file baru, file txt baru di sini sesuai yang kita buat tadi, yaitu akurasi.txt. Kita coba lihat isi filenya. Ini adalah isi filenya yang kita buat tadi. Filenya adalah file separated comma sebenarnya. Di file yang datanya terpisah oleh koma, di sini koma dan koma ya. Ini adalah pemisahnya. Nah, ini adalah file yang akan kita gunakan untuk akurasi assessment-nya nanti. Cukup banyak. Oke, kita tutup saja. Lalu kita kembali pada ArcGIS-nya. Ini tabelnya bisa kita tutup. Kembali pada akurasi assessment-nya tadi, jendela akurasi assessment-nya. Nah, masih aktif ya, masih terbuka. Nah, selanjutnya silakan buka file akurasi.txt-nya tadi untuk dibaca di akurasi assessment. Caranya adalah pada menu edit, lalu pilih import user defined points. Klik saja, lalu pilih file akurasi yang kita buat tadi. Ini dia, akurasi.txt. Silakan diklik, lalu klik OK. Nah, akan muncul import option seperti ini. Lalu
kita tentukan separator karakternya. Nah, sesuai seperti yang kita buka tadi, pemisahnya adalah koma, maka kita pilih koma. Oke, pada kasus yang lain bisa jadi file yang dihasilkan oleh teman-teman akan beda dengan yang saya buat, yang saya dapatkan. Misalnya teman-teman filenya dipisahkan, setiap datanya akan dipisahkan dengan semikolon. Ada kemungkinan seperti itu, jadi silakan pilih semikolon. Untuk memastikannya, silakan buka terlebih dahulu filenya. Kita buka filenya dan pastikan bahwa pemisahnya adalah koma atau atau bisa jadi semikolon atau titik koma seperti ini. Nah, tapi dalam kasus ini yang saya hasilkan adalah file dengan pemisah koma. Maka di sini teman-teman cukup pilih koma. Lalu langkah selanjutnya yang cukup penting adalah silakan pilih input preview untuk melihat tampilan dari datanya. Nah, ini cukup terpisah ya, sudah terpisah, ada FID, name, dan lain-lain. Jika teman-teman salah pilih, misalnya di sini white space, maka di sini tampilannya akan seperti ini. Jadi tidak terpisah, datanya tidak terpisah per kolom. Maka pastikan pemisahnya adalah benar, misalnya koma, akan terpisah seperti ini. Oke? Sudah cukup baik ya. Nah, langkah selanjutnya adalah perhatikan posisi dari kode dari data X dan Y-nya. Data posisinya. Data posisi pada data kita adalah pada kolom atau field 3 untuk X dan field 4 untuk Y. Di sini ada isiannya X dan Y. Nah, X ini kita isikan sesuai dengan nomor dari fieldnya. Dalam kasus ini adalah field 3, maka cukup ketikkan 3 saja. Dan pada Y-nya adalah pada kolom 4, maka cukup ketikkan 4. Lalu selanjutnya perhatikan pada field 5. Field 5 adalah kode. Kode ini nanti kita butuhkan juga, maka cukup diingat saja bahwa kode ada pada field 5. Field nomor 5. Nah, kita okekan saja. Maka seharusnya semua datanya, data posisinya sudah muncul pada tabel ini. Muncul semuanya. Ada 70 baris harusnya. Selanjutnya kita isikan kodenya pada kolom reference di sini. Caranya, klik pada referensinya sampai semuanya berwarna biru terseleksi. Lalu klik kanan, pilih import. Nah, yang akan kita masukkan adalah sama filenya, file akurasi.txt yang tadi juga kita masukkan. Tapi ada satu langkah yang perlu kita lakukan lagi, yaitu pada di sini ada tombol option, kita klik saja. Sama seperti yang tadi, separator karakternya apa? Itu sama, koma. Lalu di sini tentukan referensinya ada di kolom mana atau kodenya di kolom mana. Maka sesuai yang kita ingat tadi, yaitu untuk kode ada pada field nomor 5. Maka cukup ketikkan 5. Nah, jika sudah, maka klik OK. OK lagi, maka akan muncul semua kodenya di sini. Kode ini nantinya seharusnya akan sama dengan kode yang di sini, jika akurasinya benar-benar tepat bagus. Maka untuk memunculkan kode yang pada kolom kelas ini, cukup teman-teman klik pada menu Edit, lalu Show Class Values. Maka akan muncul di sini kode untuk kelasnya. Misalnya di sini teman-teman bisa perhatikan untuk referensinya. Di sini 9, di sini juga 9, lalu 9, 9, 9,
9 sama 9 sampai dengan nomor 7 di sini 9, tapi di sini ada 2. Berarti di sini kita salah mengklasifikasikan. Seharusnya dia 9 tapi terklasifikasi sebagai 2. Begitu. Oke, selanjutnya kita tinggal melihat laporan dari akurasi assessment-nya. Caranya adalah di sini ada menu report. Klik saja menu reportnya, lalu pilih akurasi report. Nah, sistem akan menghitung error matrix dan sebagainya. Ini data-data statistik dari hasil klasifikasi kita. Teman-teman bisa membacanya sendiri. Cukup banyak. Misalnya di sini untuk yang bendungan saja, bendungan di reference datanya ada 1 dan terklasifikasi sebagai bendungan juga 1, maka dia akan 100% nilainya seharusnya. Dan juga data-data yang lain cukup banyak. Nah, di sini kita lihat ada akurasi totals. Ini adalah gabungan dari semuanya. Misalnya di sini bendungan di sini produser akurasinya 100%, cukup bagus. 100%. Tapi ada juga kebun di sini akurasinya adalah 66,67%. Mungkin ada kebun yang terklasifikasi sebagai kelas lain, misalnya sawah, ladang, karena kebun dengan ladang itu tidak terlalu berbeda sebenarnya secara penampakan. Jadi bisa saja ada yang salah terklasifikasi. Atau yang lainnya misalnya pemukiman di sini tidak terlalu bagus juga. Mungkin bisa jadi pemukiman di sini salah terklasifikasi sebagai desa misalnya. Desa di sini sangat kecil ya. Ya, makanya mungkin bisa jadi salah terklasifikasi sebagai desa atau sebaliknya. Desa salah terklasifikasi sebagai pemukiman. Selanjutnya di sini kita bisa lihat overall classification akurasi dari proses yang sudah kita lakukan, yaitu 80%. 80% ini sudah cukup bisa diterima, kualitasnya sudah cukup bagus karena biasanya untuk syarat minimalnya sebuah proses klasifikasi itu dikatakan bagus jika akurasi assessment-nya mencapai 80% atau minimal 75%. Maka proses klasifikasi yang sudah kita lakukan sebenarnya sudah cukup baik. Lalu juga di sini ada kapal statistik. Overall kapalnya 0,77 atau 0,78. Ini sudah cukup baik sebenarnya karena kapal itu kan nilainya dari 0 sampai 1. Di sini sudah cukup baik. 0,7 sekian. Oke. Demikianlah proses akurasi assessment dari supervised classification yang sudah kita lakukan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.